Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, kami mohon, berilah kiranya kami iman para leluhur yang berani mengandalkan Dikau dan tidak dipermalukan. Semoga hati kami selalu tabah dan menyala karena cinta kasih berkat Roh-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab,
Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan anak manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar cerita tentang peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor, atau peristiwa berubahnya wajah Yesus di atas Gunung Tabor. Bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menyaksikan transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor merupakan pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Di tempat itu, mereka mengenal siapa itu Yesus sebenarnya dan apa misi yang diembannya. Kehadiran Nabi Elia menunjukkan bahwa misi Yesus didukung sepenuhnya oleh para nabi. Sedangkan kehadiran Musa menunjukkan dukungan hukum Taurat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman iman ini sungguh menguatkan iman ketiga rasul tersebut tentang misi Yesus sebagai Mesias yang akan dijalani bukan dengan gemerlap kemuliaan duniawi dan senjata, melainkan melalui penderitaan dan bahkan kematian. Karena iman, para murid mampu menghadapi sengsara dan wafat Yesus, serta melihat Yesus sebagai orang benar yang berkenan pada Allah. Iman inilah yang menjadi dasar dari harapan akan penebusan yang diajarkan Yesus, meskipun harus berhadapan dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan menyaksikan peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor, para murid sebenarnya juga mau diajarkan bahwa kemuliaan yang serupa yang sekarang mereka lihat di depan mereka melalui Yesus Kristus akan dialami juga nanti oleh para murid. Namun kemuliaan itu hanya akan bisa dialami kalau orang setia, kalau mereka setia di jalan salib mereka masing-masing. Ya, tepatlah kalau kita mengatakan bahwa di balik salib itu terdapat kemuliaan yang sungguh luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi kita murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, timbul pertanyaan, apa makna dan pesan peristiwa transfigurasi Yesus untuk perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini? Bagi kita orang-orang beriman yang hidup zaman sekarang, pesan peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor sangat jelas bahwa kemuliaan yang dialami oleh Yesus akan kita alami juga ketika kita setia menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus.
kemuliaan yang dialami oleh Yesus itu terjadi atau ia akan alami setelah ia menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini, sampai puncaknya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Maka bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kemuliaan yang dialami oleh Sang Penyelamat akan kita alami pula apabila kita semua semakin setia, selalu setia, pantang mundur dalam menjalani dan memikul salib kita masing-masing. Karena itu, mari kita berlangkah maju bersama, setia di jalan salib kita masing-masing. Yakin dan percayalah bahwa jalan salib adalah jalan terbaik untuk mencapai kemuliaan bersama dengan Sang Penyelamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang tangguh dan sejati, setia dalam menjalani memikul salib kita masing-masing, sampai pada akhirnya kita mencapai kemuliaan di dalam Tuhan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.